Kalau ditanya capek apa enggak ya udah pasti capek dong. Kayak coba kayak energi kita diposisi untuk beberapa kegiatan dalam satu hari, udah pasti itu capek kan. Nggak mungkin nggak ada yang bilang nggak capek. Oke Pak, hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan yaitu mewawancari OSIS di SMK 3. Nah, kalian pasti mau tahu kan kegiatan mereka di OSIS seperti apa, terus alasan mereka masuk OSIS gimana, kenapa, dan bermacam-macam kegiatan lainnya. Bagaimana kegiatannya? Ikutin kita hari ini. Oke, sesuai dengan kegiatan kita hari ini kita mau wawancara sekaligus ngobrol santai bareng OSIS nih. Kita bakal nanya kegiatan mereka di OSIS itu apa, terus alasan mereka masuk OSIS itu apa, dan pertanyaan lainnya. Oke, biar memperjelas kegiatan kita hari ini kita mau langsung ke ruangan OSIS aja nih. Halo, assalamualaikum semua. Oke, hari ini aku sudah bersama kawan-kawan OSIS sekalian. Coba tolong di-shoot ke sana. Coba dong, say hi dong. Kita tanya kabar dulu kali ya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat, Covid, baik? Ini kan kita hari terakhir PTS ya. Nah, gimana nih? Gimana tadi ngerjainnya? Ngerjain soalnya nih? Alhamdulillah sedikit pusing, ngasal sih. Niat ini habis mau healing apa mau gimana? Oke, karena udah pembukaan ya. Karena hari ini kita cuman ngobrol-ngobrol santai, jadi ya kita cuman mau bertanya-tanya aja nih. Kan kalian di OSIS ini sudah berapa tahun sih? 1,5 jalan 2. Nah, berarti kita harus mencari tahu latar belakang dari OSIS ini sendiri kan. Kayak gimana alasan kalian pertama masuk OSIS dan target kalian pertama di OSIS itu apa? Siapa yang mau jawab? Kira aku. Nah, sini maju. Apa tadi pertanyaannya? Alasan masuk OSIS dan target pertama masuk OSIS itu mau ngapain? Alasan masuk OSIS itu sebenarnya pengen ngelanjutin dari SMP kan udah OSIS ya. Terus pengen ngelanjutin aja gitu. Pengen tahu aja OSIS di SMK tuh apa perbandingannya. Oh iya. Ya, dan setelah lanjut pengalamannya nggak sih? Kayaknya lebih ke pangan. Setelah masuk ke OSIS SMK ternyata beda banget sih sama SMP. Apa tuh yang jadi perbedaannya kira-kira? Bedanya terutama di masalah ke administrasian, ke sekretariatannya tentang surat penyuratan. Apa yang membedakan OSIS di SMP dengan SMK? Kalau di SMP itu surat menyuratnya nggak terlalu ketat. Nah kalau di SMK kita tuh benar-benar ketat banget. Masalah minjem barang, misalnya kita ada event terus kita pengen ngegunain satu kelas itu buat kita pakaiin buat event tersebut. Nah itu tuh harus ada izinnya ke sekolahnya gitu. Sedangkan waktu SMP tuh kalau mau pakai aja. Terus juga tentang benar-benar proposal LPJ itu benar-benar diwajibin banget. Oke. Itu sih Kalau yang paling kagetnya banget tentang surat menyurat. Kalau misal OSIS tadi ada minjem barang tuh. Kalau misal minjem barang ada yang rusak atau hilang, itu suruh ganti nggak? Tentu aja sih, tapi kita sejauh ini kita alhamdulillah belum pernah kejadian. Ada teman lain siapa yang mau jawab lagi? Gue mau dengar Gilang dong, Gilang. Gue mau dengar Gilang dong. Lang, gimana Lang alasan Lang? Tadi kan kita mau nanya Gilang nih. Apa nih Lang alasan kamu mau masuk OSIS dan target pertama kamu masuk OSIS itu apa Lang? Kalau alasan pertama tentunya karena dari SMP juga udah aktif organisasi juga ya, jadi pengen lanjutin juga di SMK. Dan juga alasan yang pertama itu karena gue pribadi tuh nggak suka diem gitu. Karena kalau di rumah juga diem kan nggak ada apa-apa juga kan, nggak produktif. Dan juga pengen masuk OSIS tuh juga pengen lebih produktif, jadi juga pengen dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat juga. Dan juga intinya pengen aja sih kayak bener nerapin pola hidup yang dimana bisa ngasih kontribusi kepada orang lain, jadi bisa ngasih manfaat diri sendiri tuh bisa ke orang lain juga. Karena kan di OSIS juga kan nanti kita kayak bakal nyiptain sebuah event ya, yang dimana event itu nanti bisa kayak bermanfaat untuk banyak orang gitu loh. Dan jadi kayak ada rasa bangga sendiri sih sama diri sendiri juga, dimana bisa nyiptain sebuah event yang dimana event tersebut bisa memberikan rasa dampak positif sama orang lain juga. Dua tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih Gilang. Apakah ada opini-opini lain nih? Gue sih tertarik. Gimana Adrian? Alasan lu lah, Yan? Maju. Alasan masuk OSIS sendiri sih lebih pengen nyari teman sama pengalaman ya. Soalnya di SMP tuh emang bener kata Elgina, OSIS SMP sama SMK beda banget. Makanya di SMP lebih baik keluar karena kebanyakan bercanda kalau OSIS SMP. Sedangkan OSIS SMA emang bener-bener serius
tentang organisasi, manajemen organisasinya tuh kuat banget. Kalau untuk masalah target sih lebih ke pengalaman ya, targetnya nyari pengalaman baru, soalnya di dunia kerja kan nanti bakal lebih banyak tantangan yang bakal dihadepin. Nah, dengan masuk organisasi itu belajar dari tantangan awal itu di sekolah kayak gimana, baru masuk ke dunia kerja nantinya. Oke. Terima kasih Adrian. Oke, tadi kan kita udah nanya latar belakang tuh, dimulai dari alasan masuk OSIS dan targetnya. Pasti ketika kalian udah masuk OSIS, kalian ngerasain dong manfaat-manfaat yang dirasakan. Mungkin itu dari leadershipnya, mungkin itu dari kerjasamanya. Nah, kira-kira apa aja nih manfaat yang kalian dapetin selama kalian 2 tahun di OSIS ini? Siapa yang mau jawab? Mungkin semua satu hati mau jawab semua? Coba Mira, kamu punya jawaban apa Mira? Oke, menurut aku manfaat selama aku masuk OSIS ya, untuk pribadi aku sendiri sih, aku lebih bisa mengorganisir kegiatan aku gitu loh. Jadi kegiatan aku lebih terperinci. Terus juga aku bisa melatih public speaking gitu dengan berbicara sama banyak orang, terus juga bisa bertukar pendapat. Itu sih yang aku dapetin. Oke, kalau Naila gimana nih Nay? Majuan. Ya, oke. Kencengin suara Nay. Kalau manfaat dari diri sendiri sih jadi bisa lebih ngatur manajemen waktu sih, kayak antara belajar sama OSIS. Kalau misalnya secara umum jadi ngerasa bangga karena bisa ngumpulin tuh aspirasi siswa, terus ya terus jadi bisa ini ya kayak merealisasikan keinginan para siswa gitu, kayak buat unjuk bakat kan, kita jadi bisa mengadakan event-event yang sesuai sama keinginan mereka dan menyesuaikan juga dengan jurusan yang ada di SMK Negeri 3. Tadi kan bahas tentang belajar sama OSIS nih. Kira-kira lebih banyak waktu mana? Belajar atau OSIS? Berat ya. Karena kalau untuk event-event biasa sih kita masih, kalau saya sendiri masih mungkin banyak di belajar. Cuman kalau misalnya kalau lagi event tuh belajarnya tuh jadi agak tenggelam. Cuman gimana caranya kan kita harus bisa bagi waktu kan. Jadi karena kegiatan OSIS tuh kan biasanya nanti kalau pulang sekolah ya, jadi belajarnya tuh malam. Tapi kalau misalnya untuk belajar sih sebenarnya dari dulu tuh nggak ada yang berubah, karena emang saya tuh tim belajar malam. Coba nih, ini dia harus jawab nih. Coba manfaat yang kamu rasakan selama masuk OSIS nih, kira-kira apa? Pribadi sih sama ya kayak jawaban Mira sama Naila. Yang pertama kita bisa manajemen waktu sama kegiatan, hal apa yang jadi satu hari itu kan pasti punya schedule waktunya kan. Terus yang kedua melatih public speaking, terus jiwa leadershipnya juga dapet. Terus kita juga bisa tukar pikiran sama teman-teman, pendapat orang kan beda-beda ya, terus dijadiin satu, itu jadi kayak oh ternyata si ini kayak gini, si ini kayak gini, kayak gitu. Terus juga jadi kenal sekolah sih, soalnya kan selama ini kan kita COVID ya, pasti jarang gak sih ke sekolah. Nah jadi kayak oh ternyata ini tuh ada ini, terus kenal guru juga, kenal teman, jadi ya banyak lah. Jadi kan dari dua point of view tadi udah dapat disimpulkan lah, kayak kita jadi kenal sekolah, bisa ngatur time management. Kira-kira ada tambahan lain nggak? Coba nih 3 orang nih. Kamu punya jawaban tersendiri nggak untuk alasan dari 2 ini? Hampir sama sih sebenarnya jawabannya. Cuman Yang tadinya pendiam jadi nggak pendiam. iya. Jadi bisa berbaur sama teman baru. Apalagi ini kan dari beda-beda kelas kan. Iya benar. Jadi sering kenal, oh dia dari kelas ini ternyata gitu. Jadi nggak kayak cuma temenannya nggak cuma sama satu kelas, tapi dari masing-masing kelas kayak punya teman baru gitu. Oke, terima kasih untuk dari 3 jawaban tadi. Berarti bisa kita simpulkan manfaat dari OSIS tuh banyak sekali ya teman-teman di rumah. Jadi kalian harus masuk OSIS biar bisa dapat manfaat seperti ini. Oke, tadi kan kita sudah membahas putar yang namanya latar belakang, alasan kalian dan target kalian. Selanjutnya tadi apa sih pertanyaannya? Jadi gue nanya manfaat ya. Nah, tadi kan pas gue bertanya tentang manfaat, Naila sempat menyinggung tentang time management. Seperti yang kita tahu, OSIS itu kan sibuk banget tuh, bisa meeting, rapat sampai malam. Nah, di situ gimana tuh cara kalian bisa membagi waktu antara waktu belajar dengan waktu ngosis? Siapa yang mau jawab nih kira-kira? Kalau masalah manajemen waktu sih lebih ke diri sendiri masing-masing ya. Fokusin. Kalau untuk masalah bagi waktu belajar sama OSIS, pastinya belajar dulu yang diutamain. Kalau OSIS itu bisa dinantiin dulu, maksudnya dinantiin tuh bisa nggak harus sesuai jadwal OSIS. Kalau belajar kan kita udah punya jadwal sendiri belajar malam. Kalau saya sendiri sih belajarnya malam sih ya. Nah, waktu dari pagi sampai siang tuh lebih ke OSIS kalau ada kegiatan. Itu aja sih paling masalah manajemen.
Oke, tadi Bung Adrian sudah memberikan jawabannya. Nah, ada yang mau nambahin ternyata. Tadi Gilang mau jawab lagi, apa nih Lang? Jawabanmu Lang. Kalau ditanya capek apa enggak ya udah pasti capek dong. Kayak coba kayak energi kita diposisi untuk beberapa kegiatan dalam satu hari, udah pasti itu capek kan. Nggak mungkin nggak ada yang bilang nggak capek. Tapi ya balik lagi ke kita kayak bagaimana kayak pilihan kita sama tanggung jawab kita terhadap pilihan yang udah kita pilih gitu loh. Kalau kita emang benar-benar tanggung jawab sama pilihan kita, tanggung jawab sama kayak kewajiban kita, pasti kita juga bisa ngelaksanain itu sih intinya. Contoh kayak kita ngerasa kayak belajar itu udah jadi tanggung jawab kita, pasti kita juga kayak nyempetin waktu dan juga nyempetin niat kita yang untuk belajar, karena kita juga kan udah ngerasa hal itu tuh emang udah harus kita lakuin, udah jadi kayak dasar kita yang dimana hidup kita tuh emang udah harus lakuin itu gitu loh. Jadi ya intinya tetap aja sama tanggung jawab sama kewajiban sih. Jadi kita walaupun di segala hal harus punya tanggung jawab ya. Iya, Baik harus. belajar, organisasi dan kegiatan lainnya. Ya intinya tuh harus tanggung jawab sama apa yang udah kita pilih dan juga emang tanggung jawab apa dasar yang udah kita harus lakuin sih. Kayak contohnya belajar sama organisasi, kan kalau organisasi kan pilihan, kalau belajar itu kan kayak emang sebuah kewajiban. Jadi antara kewajiban sama pilihan tuh emang harus ada keseimbangan gitu sih. Oke, sangat mudah dipahami dan sangat bermanfaat untuk kalian semua di rumah. Jadi kita udah nanya seputar latar belakang, terus manfaat, cara membagi waktu. Selanjutnya adalah kita mau bertanya secara lebih dalam lagi nih. Kira-kira hal apa nih yang membuat kalian masih bertahan di OSIS sampai 2 tahun ini? Kavi mau jawab? Pertama dari angkatan gue sih kayak kekeluarganya itu dapet banget. Kayak mereka itu selalu ngasih saran di problem antara di dalam OSIS ataupun di luar OSIS tuh kayak pasti ngasih saran, kritik yang bagus, kayak itu ngebuat betah banget sih. Terus kayak keakraban kita juga dari kelas 10 kita bareng-bareng sampai kelas 11 ini kayak benar-benar udah wah banget lah. Terus sama ya walaupun Gilang agak sedikit membuat angkatan kita sering membuat emosi ya Gilang. Terus ada satu alasan lagi karena di tahun ini banyak terobosan proker baru, kayak di tahun ini kayak banyak banget nih proker baru, bahkan ada event baru ya. Event baru yang bakal jangan dulu deh, nanti dulu ya. Tahan dulu. Jadi event ini bakal seru banget, jadi stay tune aja. Oke, di awal kan tadi gue sempat menyinggung tentang target nih, target ke depan ketika kalian masuk OSIS. Nah, ini gue mau nanya seputar target lagi, tapi ketika kalian di luar OSIS, maksudnya setelah nggak di OSIS sekolah, kalian mau lanjut kemana lagi nih? Apakah ke organisasi lain kah? Atau mau stop di OSIS SMK? Apa, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Jawab deh. Nih, Naila. Kalau misalnya untuk kedepannya sih mungkin nggak dulu deh. Nah, tapi nanti saya bakal gunain kayak apa yang udah saya pelajari di sini, apa yang udah saya lakuin di sini tuh buat penerapan nanti saya di kedepannya, kayak di kuliah, entah itu pekerjaan, nanti saya menerapkan dari organisasi yang udah pernah saya ikuti, termasuk dari OSIS ini. Gitu. Oke deh, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Seperti yang kita tahu atau seperti yang kalian tahu, kalian pasti udah sadar lah kalau OSIS itu sering disebut babu sekolah. Nah, respon kalian gimana tuh? Apakah kalian tersinggung, mendukung, atau senang disebut kayak gitu? Ketuanya. Kalau untuk babu sekolah tergantung siapa si orang yang ngomong kayak gitu. Kalau gimana ya? Kalau masih dia udah serius ya tentunya tersinggung, apalagi sama orang yang nggak kenal, yang anak-anak bader yang suka ngelanggar aturan, yang suka ngelawan kayak gitu, itu pasti tersinggung banget. Tapi kalau untuk bercanda kita seangkatan sih biasanya kita kadang suka bercanda kayak gitu karena kita udah saling mengerti kondisi satu sama lain gitu. Iya benar. Kalau untuk orang lain sih nggak bisa tersinggung. Kalau kalian tersinggung tuh kalian bakal langsung nge-SP atau kalian ngomongin di belakang nih? Waduh. Kalau SP kan kita nggak ada hak buat kena SP ya, nggak SP-in orang kita kan nggak ada hak untuk itu. Jadi ya paling kita cuman mendem sendiri aja sih. Oke. Paling cuman ngasih tahu ke temen. Oke nih, jadi pertanyaan terakhir deh. Kita ngomongin soal kerapian sekolah. Tentang kerapian sekolah. Ketika kalian ngejaga kalian pasti sering kan ngejaga di depan tuh. Kayak lagi itu kayak orang datang pakai pakaian lengkap. Ketika kalian ketemu sahabat kalian sendiri dan kalian sadar, wah, ini anak gak lengkap nih. Kalian di situ lebih memilih untuk ngebiarin atau ngejar karena itu bagian dari tanggung jawab kalian? Ngejar. Ngejar. Malah
kalau untuk teman sendiri malah lebih gampang. Oh ini udah kenal langsung, kayaknya nggak harus ngejar jauh-jauh juga, kayak udah karena udah tahu ini siapa yang langgar. Dan bahkan bukan sama teman, kayak bahkan sesama kitanya aja, kalau ada yang nggak pakai atribut ya tetap kita tulis. Ini aku nggak pakai gesper, ditulis nggak nih? Tulis. Ini saya nggak pakai gesper, tulis nggak nih? Hari-hari silakan untuk ditulis. Oke deh. Aduh, apa yang lucu ya? Oke. Oke, kita udah membahas putar dari awal sampai akhir nih. Kira-kira kalian punya pesan gak sih untuk adik-adik kelas 10 atau adik-adik yang dari SMP mau masuk OSIS? Kalian ada pesan gak sih buat mereka? Pesan kayak, ayo masuk OSIS, ayo masuk organisasi. Ada sih, kayak kalau dari SMP mau masuk ke OSIS SMK itu kayak disaranin banget, karena OSIS SMK sama SMP itu yang udah kata Elgina tadi bener-bener beda banget. Keseruannya dapat, leadershipnya dapat, kekeluargaannya dapat. Ya, pokoknya lengkap banget deh di OSIS SMA atau SMK ini. Terus untuk yang kelas 10 diusahain kayak sesama angkatan diakrabin lagi biar kekeluarganya dapat, saling ngerangkul. Buat kalau mau nanya ke angkatan kita juga nggak apa-apa kan ya, kayak tanya-tanya aja, santai-santai aja, kita nggak perlu terlalu tegang. Terus di angkatan kita juga udah kayak udah mau nerapin jangan terlalu jangan senioritas lah ke angkatan bawah, karena kita nggak mau ada penghalang di antara kedua angkatan itu, jadi biar bisa lebih akrab lagi. Berarti kalian menjunjung yang namanya kerja sama tim bareng adik-adik di bawah ya. Jadi Iya. kalian bukan menjudge adik kalian, tapi kalian membimbing. Karena bagian dari kerja sama tim adalah koordinasi yang baik dan juga komunikasi. Oke deh, mungkin segitu aja untuk video ini ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya untuk kalian yang mau masuk OSIS bisalah. Kapan sih pembukaan lagi? Tahun depan ya? Oh ya, nanti. Dan kalian warga SMK 3 tunggu aja project OSIS ke depannya, dan kita sebagai warga sekolah sebaiknya mendukung bukan menjudge. Betul. Bayar nggak? Bayar nggak? Bayar nggak? Enggak. Oh, Gratis dong. gratis. Nggak pernah kena HTM. Masih? Kecuali kemarin. Wah, ada Kita nggak pernah disclaimer. kena HTM kok. Gratis semua. Kapan mau ngundang Tulus ke sekolah? Oke deh, mungkin sekian dari kegiatan kita hari ini. Ya lumayan seru lah, kita bisa dapat banyak ilmu, dapat apa sih istilahnya ya? Ya udah gitu lah. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. On the next video.